Tidur orang duduk, dua papan pantatnya menempel di bumi dan tetap, pantatnya tetap di bumi. Ini tidak batal wudu. Yang dimaksud di dalam hadis di belakang, faman nama falyatawadha, ini orang tidur yang tidak tetap. Boleh tidur dalam keadaan baring atau tidur dalam posisi berdiri, bukan dalam posisi duduk. Itu maksud dalam hadis di belakang. Makanya di sini kalau tidur orang duduk tidak batal wudu. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. La al-ghalabatu alaihi bin naumi mumkini maq'adihi ay aliyaihi min maqarrihi min ardin aw ghairiha walau muhtabiyan ay dhama dhuhrahu wasaqaihi bi amamatin aw ghairiha fala naqda li khabari Muslim an-nasi radhiyallahu anhu kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wala yatawadda'una humila ala naumin mumkini jam'an bainal akhbari wali'anahu hinaidin amnun min khuruji syai'in min duburihi wala ibarata bi ihtimali khuruji raihin min qubulihi li nadiratihi wala tamkina liman nama ala qafahu mulasikan maq'adahu bimaqarrihi. Tidak kelalaian yang menguasai di atasnya akal. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidur orang duduk yang tetap, ianya orang duduk akan tempat duduknya, artinya dua papan punggungnya seseorang. Dari apa tetap? Dari tempat tetapnya nya orang tidur. Yang mana muqarri? Dari bumi atau selain bumi. Walau ada ianya orang yang duduk, itu jongkok, artinya mencampurkan ia akan punggungnya orang jongkok dan dua betisnya orang jongkok. Dengan apa mencampurkan? Dengan amamah surban atau selain surban. Maka tiada batal, tiada runtuh wudu, karena hadis Muslim yang diriwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Hadisnya yaitu kana adalah Rasulullah, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur mereka itu, kemudian sembahyang mereka itu, padahal tidak mengambil wudu kembali mereka itu sahabat. Humila dipertanggungkan ianya tidur sahabat di atas tidur yang tetap, karena menghimpunkan antara hadis-hadis, dan karena bahawa sesungguh hal sya'an ketika itu, yaitu ketika tidur tetap, itu aman dari keluar sesuatu, keluar dari duburnya orang yang tidur. Wala dan tiada kebilangan itu maujud dengan ihtimal, boleh jadi keluar angin dari apa? Keluar dari kubur kemaluannya seseorang. Kenapa tiada kebilangan? Karena nadirnya keluar rehin, dan tiada tamkin,
tiada tetap bagi siman yang tidur ia nyaman di atas leher nyaman. Hal keadaan nyaman itu menempelkan tempat duduk nyaman, tempat makah iaitu punggung, iaitu dua papan punggung nyaman dengan tempat tetap nyaman. Lanjut dari masalah di belakang. Jadi di belakang, pada hadis belakang kan orang tidur hendak berwuduk kata Nabi. Karena dua mata ini adalah menjaga duburnya. Berarti kalau tidur ya hendak berwuduk. Ini di belakang itu orang tidur dalam posisi baring atau posisi berdiri. Tidak kalau kelalaian yang menguasai akal dengan sebab tidur. Jadi kalau hilang akal dengan sebab tidur orang duduk. Tidur orang duduk yang tetap pantatnya, dua papan pantatnya tetap di bumi, tidak terangkat. Yang tidak terangkat daripada bumi, iaitu pantatnya tetap di bumi, di tempat duduk atau di bumi. Tidur orang duduk seperti ini tidak batal wuduk. Berarti beda, bukan yang dimaksudkan di dalam hadis. Di dalam hadis maksudnya, di dalam hadis di belakang maksudnya tidur dalam posisi berbaring batal wuduk. Karena kelalaian seperti itu dengan sebab tidur itu ada madinah, itu madinah. Kelalaian itu madinah. Madinah apa? Tempat dugaan bagi keluar sesuatu daripada dubur. Jadi kalau orang yang tidur dalam posisi duduk, pantatnya tetap di bumi, tidak terangkat daripada bumi, ini aman dari keluar sesuatu daripada dubur, maka tidak batal wuduk. Faham? Jadi itulah maksudnya. Walau muhtabian, jongkok, tidur dalam posisi jongkok. Maksud di sini yaitu punggungnya dengan dua betisnya ini disatukan. Apakah disatukannya dengan dipegang dengan dua tangan atau diikat dengan serban, sehingga dua betis dengan punggungnya bersatu, atau dengan perutlah, dengan badannya. Orang jongkok, tahu orang jongkok. Ini tidak batal wuduk juga, tapi ingat maksud jongkok di sini sehingga tidak batal wuduk, jongkok yang dua papan pantatnya menempel di bumi, maka tidak batal wuduk. Jelas? Atau pantatnya menempel pada tempat duduklah, sehingga tidak batal wuduk. Karena kalau orang jongkok seperti ini aman dari keluar sesuatu daripada dubur, karena duburnya sudah ditutup oleh tempat duduk sehingga tidak keluar lagi sesuatu daripadanya, apakah angin atau yang lainlah. Jelas? Jadi jangan salah faham orang jongkok, jangan salah faham tidur dalam posisi jongkok seperti ini. Jongkok seperti ini memang namanya jongkok, tapi pantatnya tetap menempel di bumi sehingga dianggap dia batal wuduk. Satu lagi surahnya, tambahan di dalam. Walau sekalipun tidur orang duduk itu, dia bersandar punggungnya pada sesuatu. Andai kata kita hilangkan sandarannya, pasti dia rebah. Dia terjatuh, runtuh karena punggungnya bersandar kepada sesuatu. Walaupun tidurnya seperti ini juga tidak batal wuduk. Karena apa? Ya, karena aman dari keluar sesuatu daripada dubur. Karena pantatnya menempel di bumi, dua papan pantatnya menempel di bumi sehingga tidak keluar sesuatu daripada dubur. Jelas? Alasan atau dalilnya, berarti ini tidur seperti ini tidak batal wuduk. Dalilnya yaitu hadis Muslim, jalur sanadnya yaitu daripada Anas. Hadisnya yaitu karena ashab adalah sahabat Rasulullah ketika masa itu hendak salat Aisyah. Jadi para sahabat tertidur sebentar.
Setelah itu sahabat bangun langsung melakukan salat, tidak mengambil wuduk lagi. Ini dalilnya. Maka tidur orang duduk tidak batal wuduk. Jelas? Tidur orang duduk tidak batal wuduk. Ingat. Humila, tidur sahabat dipertanggungan di atas tidur yang tetap. Dengan alasan iaitu untuk menghimpunkan antara hadis-hadis. Karena hadis di belakang Nabi menjelaskan barang siapa tidur hendak berwuduk. Di sini para sahabat langsung tidur. Sahabat Rasul tidur, kemudian bangun salat langsung, tidak mengambil wuduk lagi. Padahal waktu itu Nabi 75% Nabi mengetahui para sahabat tidur tidak mengambil wuduk lagi, langsung salat. Nabi mengetahui. Berarti ini maksudnya dipertanggungan. Tidur sahabat itu adalah tidur dalam posisi tetap, tidur dalam posisi duduk dan tetap. Papan pantatnya tetap di bumi atau di tempat duduk, tidak terangkat. Itu alasan pertama. Alasan kedua yaitu aman dari keluar sesuatu daripada tubuh. Kalau duduk seperti ini tidak akan keluar sesuatu daripada tubuh, karena tubuhnya menempel di bumi atau di tempat duduk, jadi tidak akan keluar sesuatu daripadanya. Atau ilat yang di belakang pada hadis di belakang yaitu zuhur, kelalaian ini adalah tempat dugaan keluar sesuatu daripada dubur. Alasan di sana di belakang tidak ada di sini. Jelas? Kemudian ada satu pertanyaan, di mana dipahami? Dari kata mana dipahami bahawa sahabat tidur dalam posisi duduk, bukan posisi berbaring, bukan posisi berdiri. Di sini maksud tidur sahabat tidur dalam posisi duduk. Dari kata mana dipahami ini? Kalau soal ini ada hadis sambungannya, yaitu riwayat Abi Dawud. Riwayat Abi Dawud. Jadi riwayat Abi Dawud sambungan daripada hadis ini. Yaitu riwayat sehingga kata Abi Dawud, sehingga kepala mereka sahabat memukul bumi, yaitu jatuh pada bumi. Tapi riwayat ini maksudnya semata-mata untuk memberitahu kita kalau tidur yang kalau sudah mubalaghah tidur mubalaghah itu kalau tidur apa tu? Tidur mubalaghah kalau sudah terlalu tidur mubalaghah. Ini tidak ada bahasa lain ni. Tidur mubalaghah. Maksud hadis Abi Dawud ini, riwayat ini iaitu maksudnya tidur kalau sudah terlalu tidur sehingga kepala kita akan terbanting kepada bumi. Tapi ini maksudnya, maksud riwayat ini semata-mata untuk menjelaskan kita kalau sudah mubalaghah tidur ya seperti ini. Kalau sudah terlalu tidur ya kalau mubalaghah tidurlah. Kalau mubalaghah tidur ya seperti ini. Iaitu kepala kita akan terbanting. Bukan maksud di sini para sahabat pantat sahabat terangkat daripada bumi. Bukan itu maksudnya. Karena para ulama sudah sepakat bahawa pantat sahabat waktu tidur tidak terangkat daripada bumi, tidak terangkat daripada tempat duduk. Itu tetap di pada tempat duduk. Riwayat Abi Dawud itu hatta sehingga kepala sahabat terbanting atau memukul jatuh kepada bumi. Ini maksudnya untuk semata-mata menjelaskan kepada kita mubalaghah tidur, bukan untuk memberitahu kepada kita bahawa pantat para sahabat terangkat daripada bumi. Jangan pemahaman seperti Wahabi ini. Jelas. Jadi ada surah tambahan. Kalau kita lagi duduk,
tidur dalam posisi duduk, kemudian ragu kita apakah tidur kita tetap atau tidak tetap. Kalau ragu seperti ini tidak batal wudu. Ragu seperti ini tidak batal wudu. Jelas. Jadi kalau kita tidur kemudian terbangun, ragu kita tidur kita ini tetap atau tidak tetap. Kalau ragu seperti ini tidak batal wudu. Tapi kalau ragu dalam posisi berbaring, ini tidak dianggap tidak batal wudu. Kalau sudah berbaring, tidur berbaring, begitu hilang akal, iaitu tertidur, langsung wudunya batal. Tidak dianggap lagi apakah ragu dia kalau sudah bangun ragu tidur atau tidak tidur. Ragu yang dimaksud tidak batal wudu iaitu ragu dalam posisi tidur, dalam posisi tidurnya itu dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berbaring. Jelas. Kemudian di depan lagi, wala ibarata, tidak terbilang, tidak kebilangan dengan kemungkinan keluar angin daripada kemaluan. Alasannya karena nadir. Ini maksudnya kalau kita ada keraguan keluar sesuatu, keluar angin daripada kemaluan, ini tidak batal wudu. Karena keluar angin dari kemaluan ini urusan nadir, urusan jarang terjadi. Nadir keadaan, urusan yang jarang terjadi ini dianggap tidak ada. Jadi wudunya tidak batal. Faham? Kemudian wala tamkina liman nama ada kafahu, orang yang tidur di atas leher. Orang yang tidur di atas leher, sedangkan punggungnya atau pantatnya menempel di tempat duduk. Apakah ini tetap orang tidur ini dianggap tetap? Jawabannya tidak. Ini orang tidur seperti ini tidak tetap. Berarti kesimpulannya iaitu batal wudu kalau tidur di atas leher. Jelas. Kemudian ada tambahan lagi. Orang tidur dalam posisi jongkok tapi dia kurus. Orang tidur dalam posisi jongkok tapi dia kurus. Berarti maksud jongkok di sini pantatnya tidak menempel oleh bumi atau tidak menempel pada tempat duduk. Kalau tidur seperti ini, wudunya batal. Sedangkan yang dimaksud jongkok di atas seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu jongkoknya yang pantatnya menempel di bumi sehingga aman dari keluar sesuatu daripada dubur, maka tidak batal wudu. Jongkok seperti di atas, bukan di sini. Kalau tidur dalam posisi jongkok di sini, yaitu pantatnya di atas tempat duduk, yaitu tidak menempel di tempat duduk, maka batal wudu. Jadi ingat, para sahabat setelah tidur salat tidak mengambil wudu. Hadis ini dipertanggungan di atas tidur yang tetap. Sedangkan riwayat tambahan daripada Abi Dawud itu hanya semata-mata ingin dijelaskan kepada kita bahawa kalau sudah parah tidur, ya seperti itu kepala kita akan terbanting kepada bumi. Ini bukan berarti sahabat pantatnya terangkat daripada bumi atau terangkat daripada tempat duduk. Kalau pantat sahabat tetap di bumi, sehingga sahabat tidak mengambil wudu langsung salat ini karena tidak batal wudu, karena tidak keluar sesuatu daripada dubur mereka, karena pantat mereka tetap di bumi. Jelas. Hadis di belakang, barang siapa yang tidur maka hendak berwudu, itu tidur dalam posisi berbaring atau dalam posisi berdiri. Kalau tidur dalam posisi duduk, pantatnya, dua papan pantatnya tetap di bumi, maka itu tidak batal wudu. Jelas. Tiga tu laulah dengan singkaman dong. Jadi kelalaian yang dikuasai akal dengan sebab tidur urengdu, yang pantat di punggung ji tetap, dua papan punggung ji tetap nibak bumung atau nibak tempat duduk yang lain.
Nyo walaupun akal kelalaian kan dikuasai oleh akal negara-negara timur, tapi hamba tahu tu. Pakon hamba tahu tu kerana ilat yang nak dilikut hana dipinum. Apa ilat yang nak dilikut? Iaitu zuhur. Kelalaian adalah Madinah bagi keluar sesuatu dari dubur. Ilatnya hana dipinum. Orang yang tinggal dalam posisi dua papan punggung ni menempel mati bak bumur tetap dalam hana tubuh waktu tengok nyat hamba tu kamu agak hamba tu lagi ya kamu agak menikah enak ya berarti aman dari keluar sesuatu kamu aman dari keluar sesuatu daripada tubuh karena ilat yang dah dilikut iaitu Madinah keluar sesuatu tidak ada itu hana itu kamu orang walau ada ia itu muhtabian walaupun yang tinggal menur dalam posisi jongkok ni jongkoknya kadang-kadang kau punggung hanya nempel pada tanah tapi maksudnya punggung yang nempel pada tanah punggung yang menempel pada tanah tapi dalam keadaan jongkok. Dia maksud ini. Berarti maksud jongkok muhtabiah ini nyuaru dengan dua betis digabung, dihimpunkan. Peka dipakai talur untuk diikat untuk bertahan betis beraki dengan badan atau dengan jamur digabung diikat jamur dimat. Apa yang tu untuk jongkok kamu kata tapi punggung ni yang tetap punggung walaupun tinggal dalam keadaan jongkok lagi ni hamba tu kamu kata pakar kerana aman dari keluar sesuatu daripada tubuh atau kerana ilat ni kot ada ini ilat Madinah kelalaian adalah Madinah bagi keluar sesuatu daripada tubuh hana ini bak orang tinggal lagi ni Nya ingat tidur, nya tinggal dalam keadaan duduk jongkok yang punggung menempel pada tanah. Bek jongkok punggung tepuk pada tanah, nya hati. Nya dari kudu. Apa orang? Nya batu duduk dekat. Nya yang nak batu tu. Tabah tu ayah haji. Ya, tabah tu ayah haji ada orang yang mutadu bintik. Orang tinggal dalam keadaan duduk tapi orang jingga bertadi bintik. Ada kata dapat bintik rubah hati. Yang kibar bentuk pada batu tu hancit pakar. Karena punggung ni tetap hana membut. Kamu kan dua apa punggung ni menempel pada no tetap hana membut. Maka hana batu tu. Kamu orang mungkinnya walaupun dalam keadaan cok itu ihtimalan kata mungkinnya walaupun dalam posisi ragu boleh jadi mungkin boleh jadi hanya mungkin sehingga jika lo yakin kamu beka nyakah hamba tu kan walaupun dalam keadaan ihtimalan mungkin jadi tetap mungkin jadi hanya tetap beka kata kena Tuhan andai kata itu ragu tiroro tetap jih tinggal atau hana tetap yang kibat batu tu jawab haji punya ragu atina ragu tunggu betul tu kamu kan dengar apa andai kata tiroro ragu ragu tinggal pembantu nya betul tu ataupun ragu ji lagi Allah ragu tidur ji dengan tetap tempat tu atau hana tetap yang juga habat tu yang kamu apa mungkin tetap punggung ni mak tanah pada tinggal atau hana tetap yang ragu je lagi kibat betul tu jawab lagi atau lagi Allah tu ya dia pegah mendung ni adakah terangkat tempat tu adakah terangkat papan punggungnya dari tempat tu dahulu daripada jaga atau terangkat di oleh jaga ragu je nyoh punggung dia
tubut punggungnya apa tu kalau jaga apa orang ni jaga. Hanya juga hamba tu. Kamu kan? Hamba tu. Kamu cuma punya tinggal tapi kalau keadaan tu nya ada istilah ragu dulu langsung bertudu je. Tak apa yang kecuali tak bohong, yang kecuali di hadis ni kau tak bohong. Tinggal dalam keadaan tu, punggung ni tetap hana tubut, nya dia hana bertudu. Berarti punya tinggal kau dalam keadaan tu hanya bertudu. Maka tak mau tinggal dalam keadaan tetap. Tinggal yang tetapnya maknanya tinggal orang tu. Banyak riwayat Abi Daud yang ditambah daripada riwayat Anas dia liku tu. Abi Daud dah ditambah lain di bab hadis Abi Anas dia liku tu tak tahu. Tak kan? Liku julang. Apa alasan ni? Hadis atau tadi hadis Muslim. Berarti telekomnya hana batu wudu apa? Hana batu wudu. Berarti hadis Muslim yang jalur riwayat ni daripada Anas radhiyallahu anhu. Apa hadis ni? Adalah para sahabat wati awal kena ke Aisyah. Hadis lain kena ke Aisyah. Tengok dia. Kemudian langsung ke pedang ke ni hana ke wudu boleh. Kamu kan? Nyo maksud ni kamu kan? Nyo hamba tu maka aman dari keluar sesuatu daripada tubuh. Maka sembahyang tu kejadiannya 75% Nabi kita pun sahabat tengok anak langsung berdoa langsung sembahyang tu hana ke wudu boleh. Nyo 75% Nabi kita pun hana ringkas Nabi. Berarti membuktikan nyo tinggal urang du hamba tu yang penting bertetap. Kamu kan bertetap punggung ni bertetap pada dompet tubut. Punya tubut. Punya tubut yang kabar tu. Kamu kan? Kamu kan? Yang menjadi pertanyaan kita ini, dia tak tangguh hadis itu baru tadi pertanyaan tu. Humila tinggal sahabatnya kepertanggungan di atas tinggal yang tetap. Alasan pertama untuk petahu hadis, baik taharuk hadis, baik menentang, baik mupuk hadis dengan hadis. Hadis ni ke fanama ke? Fadiman, faman nama fal yatawadha. To yang tinggal hendak berwudu. Empat hadis Anas 4 para sahabat tinggal kemudian langsung sembahyang tanpa berwudu, menentang bahan hadis. Taharuk. Kayak kan? Tilapih negara taharuk menentang. Tapi dia tak bertanggung. Gimana bertanggung? Dia tak himpun bepok dua dalilnya bepok macam orang bertanggung. Tak bertanggung ni iaitu ilikot tinggal yang ada tetap. Kamu kan? Inut tinggal ada tetap. Kamu tinggal kamu boleh dua dalilnya. Alasan pertama. Alasan kedua, tinggal punya tetap punggung badan ada tubuh yang aman dari keluar sesuatu daripada tubuh aman. Jadi tubuhnya aman daripada keluar sesuatu. Atau ayat lain diceritakan, duhur lepas ikut kena kelalaian kan Madinah bagi keluar sesuatu daripada tubuh. Yang juga hana ilatnya di dino. Menyoduk tinggal modelnya hana ilat je. Kamu kan? Bukan mengata tamu fum bahawa tinggal sahabatnya tinggal dalam keadaan du, bukan tinggal dalam keadaan berbaring. Mufum katanya radalinya. Dari riwayat Abi Daud yang ditambah dari riwayat Anas. Hadis Anas kan karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadhauna. Nya kainan hadis Anas. Jadi nak tambah lain le Abu Daud. Riwayat Abu Daud tambah hatta
takhafuti ru'usihim arda. Sehingga tingut mereka sahabat ulenya kamu pok kena. Nyo sebagai ayah mentang, maksudnya sebagai perayah mentang, gepa umum balarah tingut. Munyo tingut kan terlalu parah sehingga uleh sahabat kamu pok pada no. Nyo bukan berarti tubuh punggung. Karena munyo tubuh punggung berarti kahana tetap cik tingut pada anak. Makanya ke dalam wahya dia nya petanggung datu mubalarah pada tingut. Yang riwayat Daudnya ge petanggung datu mubalarah tingut. Munyo tingut yang kaparah nak modena. Tapi sahabat ada kejadian lagi ya. Karena munyo kejadian berarti ule mupok ngotanau tingut modena yang kapak otomatis punggung debut. Munyo tembung debut kahana tetap cik. Kayak kau, sedangkan hadis palikut tingut sahabat di petanggung ada cedap baik menentang hadis palikut. Kamu kau? Jadi maksud di tinggalnya ke pemubalarah yang rayahnya atau riwayat Abi Daud yang ditambah daripada hadis Anas yang untuk pemubalarah tingut betul. Kamu kau? Beda yang mupuk dengan riwayatnya tu. Baik kait dengan riwayatnya sehingga sahabat mubut berkena mupuk ule-ule daripada dah. Tinggal punggung mubut. Tetap hanya pakai jauh tu. Beda dengan cara mubut lagi ya. Beda lagi tak wahabi. Kamu kan? Beda dengan cara mubut lagi ya. Yang kau tak wahabi lagi ya tu. Tinggal sahabat tu. Kamu kan? Yang maksud sahabat berarti uliah sahabat berarti mupuk dengan bubuk. Maknanya dia tetap punggung tetap. Hanya tubuh. Yang rayahnya riwayat Abi Daud yang waktu rayah lah hadis hatta tu. Kamu kan? Hingga mengukur kepala mereka akan bumi. Yang rayahnya semata-mata untuk pemubalarah tingut. Bukan untuk perhada tetap tu. Kamu kan? Ya, yang pemubalarah tingut betul lah. Berarti benda dengan jana mufum bahawa sahabat tubuh dengan punggung. Yang benda dengan jana mufum lagi lah. Yang tak wahabi lagi lah. Kakak kamu kan? Ya, jadi engkau nak mufum ni bahawa para sahabat ingat dalam posisi itu. Kau dalam posisi berbaring. Kau dalam posisi dah. Kamu kan? Berarti cuma gada akal dengan tingut yang hamba tu dalam posisi itu. Alihnya punggungnya dua papun punggung menempel pada no atau pada padu baik bubut. Cuma yang hamba tu. Yang lain betul betul. Mentinggal lepas ikut selain duk modern tinggal batu tu, tinggal dalam keadaan dak batu tu, tinggal dalam keadaan batu tu. Begitu tak kata hakat dan so batu tu juga, baik dengan jada ada batu tu. Menyor ragu batu tu je. Yang kepegah bati ragu ku tinggal pahana tinggal batu tu dalam posisi tu, bukan dalam posisi baring. Kakak kamu orang, dalam posisi tu dah nyo petinggal pengantu. Hanya batu tu. Nyala posisi itu. Kakak kamu apa? Kampung kan? Ni kaya tak boleh dikuji lah maksud tu. Ka tiada keanggap hana ge ibarat, hana ge itibar atau hana ge hitung dengan kemungkinan keluar angin dari kemaluan. Pakon hana hidup karena nadir. Tibit angin dari bubuk dari kubur nya nadir. Rapoh tibit angin. Nadir kejadian lagi ah. Nadir ke ada. Banyak kaedah roh. Nadir ke ada. Na tak lagi hana. Ada tapi tak lagi hana. Kamu Allah. Maka ji menyonda berarti lam pikiran dan nyutang dari tibit angin rot kemaluan. Nyan hana batu tu menyonda kemungkinan tibit angin erat kemaluan nya batu tu ya temayang tu bak lihat apa berah kamu orang kali kula alha wala tamkina liman nama ala qafahu mulasikan. Jadi kata tamkinnya bagi orang yang tinggal datu duduk hal keadaan punggung ni menempel pada tempat tu nyo hana agak tamkin, hana agak tidur yang tetap bagi urungnya. Berarti betul tu.
Kamu berarti batu tu. Kalau pada orang tengok, ada taku lah, ada taku. Mak punggung ada dah. Ada taku. Kamu orang. Hanya ada agak tamkin. Ada agak tamkin batu tu. Yang mungkin hana tamkin dia hana tetap berarti bisa jadi nyo berarti tak angkat punggung dia. Berarti tinggal je tak angkat punggung. Hana akan tamkin berarti kalau hakal dalam posisi tinggal lagi ya batu tu berarti. Maka tebuk punggung dia kadang. Tebuk punggung. Hana pakai kadang ni tang. Ada abak ke penafi tamkin lah hana tamkin lah. Tabah tu kita mai dalam. Orang tinggal dalam posisi jongkok tu. Orang tinggal dalam posisi jongkok tapi orang pijut. Punggung ji hana ditutup dari bumur. Mana ji punggung tebut di bawah bumur. Tinggung dalam keadaan tinggung nya bahasa dia nak dalam keadaan tinggung. Tinggal dalam keadaan tinggung nya betul tu. Hana pada tetap dia. Tapi punggung ni tebut daripada bumur. Madengku jongkok epalikot kan gak ayah keadaan jongkok hamba duduk kalau lo pegang epalikot kan jongkok epalikot punggung menempel pada tanah bunyonyo hana duduk di tanah hana menempel punggungnya pada tanah atau narongga yang antara punggung ni dengan depan tu narongga tapak dia pijut maka batu tu yang pegang epalikot walaupun jongkoknya maksud ji kamu agak nyat punggung ni tutup dengan bumur. Dubur je tutup dengan bumur. Tinggal ada waktu hidup angin. Hamba tunggu ada liko. Kudih tanggung tu hamba liko ni. Kakak mohon kan? Lagi apa tu? Kaji sampai pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.